Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita ya, masih di tema 7 tentang perkembangan teknologi. Pada hari ini kita melanjutkan pada subtema 3, pembelajaran 3. Anak-anak buka bukunya halaman 133 ya, pembelajaran 3. Nah, kita akan belajar tentang teknologi komunikasi. Di sini ada sebuah bacaan ya, anak-anak dengarkan dulu, Bapak bacakan. Nanti di rumah anak-anak ulangi untuk dibaca kembali. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Ini praktek ya, komunikasi menggunakan telepon kaleng. Nah, ini mainan anak-anak zaman dulu ketika mau telepon-teleponan bisa menggunakan kaleng dengan benang. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi ya. Jadi telepon adalah salah satu alat komunikasi yang berkembang dari masa ke masa. Dulu itu ada yang namanya telepon rumah ya. Kalau telepon rumah kan ditaruh di rumah terus dicolokkan ke listrik, nggak bisa kemana-mana. Seiring berkembangnya zaman, semakin hari semakin modern dan semakin canggih, maka telepon sekarang hanya dalam genggaman. Nah, bisa dibawa kemana-mana, yaitu dalam bentuk handphone. Itu namanya perkembangan alat telekomunikasi. Kita lanjut, bacalah teks berikut secara berpasangan dengan temanmu. Sejarah penggunaan telepon. Nah, ini ada sejarah tentang penggunaan telepon ya. Bapak bacakan, anak-anak simak dengan baik. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Nah, jadi sebelum ditemukannya telepon itu cara menyampaikan komunikasi jarak jauh menggunakan surat ya anak-anak. Dulu menggunakan surat atau telegraf. Karena perkembangan zaman, komunikasi dapat disampaikan juga menggunakan telepon, yaitu pesan suara. Kalau surat itu kan pesan tertulis ya, kalau suara menggunakan telepon. Namun surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi. Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali ada jangkau telepon sekitar 8 mil. Ya, jadi sejarah tentang telepon. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu daya jangkau telepon semakin luas, komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Nah, itu ya. Jadi sejarah perkembangan telepon. Sebelum adanya telepon, komunikasi jarak jauh menggunakan apa? Surat ya, dan telegraf. Nah, itu namanya pesan tertulis. Namun seiring perkembangan zaman, seiring kebutuhan manusia, kita membutuhkan pesan yang sangat cepat. Kalau menggunakan surat itu butuh waktu berhari-hari ya, dengan bantuan kantor pos, melalui bantuan Pak Pos. Nah, dikirim melalui mobil kantor pos. Nah, misalnya dari Kalimantan ke Jawa, kira-kira butuh sekitar 7 hari. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena kebutuhan manusia membutuhkan komunikasi yang cepat, yaitu maka ditemukanlah pada tahun 1800-an yaitu telepon. Nah, kalau telepon itu pesan suara dan lebih cepat. Nah, dulu pertama kali ditemukan jaraknya hanya sekitar 8 mil ya. Jadi tidak terlalu jauh, tetapi sekarang sudah bisa mencapai ribuan mil ya. Dari kita yang di Indonesia bisa langsung berkomunikasi dengan orang yang ada di luar negeri, misalnya di Amerika, di Inggris, di Arab Saudi. Nah, itu namanya perkembangan teknologi.
Yaitu sekarang namanya apa? HP atau ponsel ya. Itu salah satu hasil dari perkembangan teknologi komunikasi, yaitu telepon. Sampaikan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan di atas secara bergantian dengan temanmu. Nah, menyampaikan informasi ya. Kita lihat dulu di sini. Ayo berlatih, amati kartu kosakata di bawah. Ini ya. Ini kartu kosakata. Warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nah, ini kan ada kata ya. Ini bangun datar ya. Ada macam-macam bangun datar. Di tengahnya ada kata ya. Nah, anak-anak mencari kata yang berhubungan dengan komunikasi. Misalnya ini pesan. Ini kan berhubungan dengan komunikasi. Nah, anak-anak warnai. Boleh warna putih, boleh warna kuning, hijau, terserah anak-anak ya. Jadi anak-anak warnai ini. Nah, ini lagi. Nah, anak-anak pilih kata yang berhubungan dengan komunikasi. Anak-anak warnai. Yang tidak berhubungan dengan komunikasi tidak usah dikasih warna. Seperti itu ya. Paham? Nah, kalau sudah paham, Bapak lanjutkan. Carilah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Nah, ini pada pembelajaran sebelumnya sudah Bapak ajarkan ya, cara mencari kalimat utama. Nah, ini anak-anak mencari kalimat utama. Setelah itu kumpulkan kalimat utama dari setiap paragraf dapat membentuk satu ringkasan. Tuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Dari kumpulan kalimat utama, anak-anak tuliskan di sini. Nah, kalimat utama dari paragraf misalnya ini ya. Nah, pada paragraf pertama ini ya, bacaan tentang sejarah penggunaan telepon. Ini paragraf pertama ini, anak-anak cari kalimat utamanya. Biasanya kalimat utama itu ada di bagian awal paragraf. Nah, misalnya ini yang paling depan. Nah, anak-anak tuliskan di sini. Terus paragraf kedua, kalimat utamanya mana? Anak-anak tuliskan di sini. Paragraf ketiga, kalimat utamanya mana? Tuliskan di sini. Paragraf keempat, kalimat utamanya yang mana? Anak-anak tuliskan di sini. Seperti itu ya. Jadi anak-anak mengumpulkan kalimat utama dari bacaan ini. Nah, kumpulan kalimat utama ini namanya adalah ringkasan. Jadi ringkasan isi dari bacaan. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Kalau sudah paham, Bapak lanjutkan. Ayo berkreasi, Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng, Lani dan Utin membawa kaleng bekas susu kental manis, itu dan Beni menyiapkan benang kasur. Sementara itu Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Ini kalau anak-anak ingin mencoba boleh di rumah ya, dengan kaleng bekas dan benang kasur ya, atau benang layang-layang juga bisa. Nah, caranya seperti ini ya, dilubangin lalu dikasih tali. Alat dan bahan minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. Jadi kalengnya dilubangi dulu ya anak-anak. Setelah dilubangi baru dikasih benang seperti ini. Ini ya, dikasih benang, ditali benang, kemudian seperti ini. Nah, bisa berbicara. Nanti gelombang suaranya akan berjalan melalui benang. Seperti itu ya. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Ini pola hiasan ya. Amati pola hiasan Toraja berikut. Nah, pola hiasan Toraja. Ini motif pangsulan sang buah. Ini motif pangkolong bungkuk. Ini palpolok sangkang. Ini Bang Tongko patung. Motif-motif Toraja ya. Anak-anak misalnya mau buat hiasan bisa meniru ini ya, seperti ini. Hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Ayo kita buat pola hiasan untuk menghias telepon kaleng. Buatan hiasan sesuai keinginanmu. Ini anak-anak bisa pilih salah satu ya. Anak-anak pilih salah satu dari keempat ini. Anak-anak gambar ulang di sini aja ya. Nah, karena kita belum praktek membuat telepon kaleng. Kita lanjutkan. Warnai gambarmu, tempelkan gambarmu pada kaleng. Ini kita lewati. Setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju.
Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun datar. Nah, ini mengetahui tentang keliling ya. Jadi misalnya ini motif, keliling mana? Garis merah yang membentuk keliling dari bangun datar. Ini ya, garis merah ini adalah keliling bangun datar ini. Jadi kelilingnya ini ya. Nah, ini warna merah ini adalah namanya keliling bangun datar. Seperti itu ya. Jadi yang tepi ini, sisi ini ke sini, sini ke sini namanya keliling. Buatlah gambar sebuah bangun datar, tunjukkan keliling dari bangun tersebut kepada guru atau temanmu. Nah, ini tugas anak-anak di rumah ya. Anak-anak membuat gambar bangun datar. Setelah itu anak-anak tunjukkan keliling bangun tersebut. Nah, untuk itu anak-anak gambar di sini bangun datar. Contoh bangun datar apa saja ini ya, Bapak kasih tahu. Nah, ini ada 9 contoh bangun datar. Misalkan anak-anak menggambar segitiga, gambar di sini ya, segitiga. Anak-anak tunjukkan kelilingnya yang mana. Anak-anak tebalin. Misalnya anak-anak kasih warna hijau. Nah, anak-anak tebelin tepinya warna hijau. Nah, dikasih tanda di sini warna hijau menunjukkan keliling. Misalnya anak-anak membuat persegi. Nah, anak-anak buat persegi, kelilingnya mana? Anak-anak gambar di sini persegi, kelilingnya ditebalin ya. Nah, pada bagian keliling anak-anak tebalin. Minimal 3 ya. Minimal di sini anak-anak membuat 3 bangun datar. Lebih dari 3 juga tidak apa-apa. Bukan cuma hanya menggambar bangun datar ya, tetapi juga ditunjukkan bagian kelilingnya seperti itu. Oke, sekian ya pembelajaran kita. Kita mempelajari tadi apa tentang perkembangan teknologi ya, yaitu teknologi komunikasi, tentang sejarah penggunaan telepon. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan, Bapak jelaskan. Nanti anak-anak dengarkan kembali ya bagaimana tadi sejarah perkembangan teknologi komunikasi yaitu telepon. Terus memahami kalimat utama pada setiap paragraf. Ini udah kita Bapak sampaikan berulang kali ya dari pembelajaran sebelumnya. Sudah Bapak jelaskan, nanti anak-anak ulangi lagi, didengarkan lalu dikerjakan ya. Selain itu juga tentang keliling. Keliling adalah yang mengelilingi. Nah, bangun datar, anak-anak nanti menggambar bangun datar, lalu tunjukkan kelilingnya itu yang bagian mana. Oke? Nah, nanti anak-anak pahami lagi ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.